Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini sedikit membaca artikel tentang kerokan punggung, leher, dada, dan kaki. Ternyata kerokan itu ada efek sampingnya. Padahal di sini kerokan menjadi salah satu cara alternatif yang cukup terkenal di kalangan masyarakat Indonesia saat tubuh sedang terasa tidak sehat. Dalam beberapa kasus, kerokan dianggap benar-benar ampuh, membuat tubuh menjadi terasa lebih baik, terutama untuk mengurangi gejala masuk angin. Namun, hati-hati, ada beberapa bahaya kerokan yang justru bisa merugikan tubuh kita. Dan manfaat kerokan untuk tubuh kita. Dilansir dari laman Alo Dokter, pada dasarnya kerokan merupakan cara pijat tradisional yang dilakukan untuk memperlebar pembuluh darah. Kerokan dilakukan dengan menggunakan uang logam atau koin yang telah dilumuri minyak angin, kemudian digosok di permukaan kulit bagian belakang dan punggung, guys. Kerokan sering dilakukan saat seseorang mengalami masuk angin atau dalam dunia medis disebut dispepsia, di mana seseorang merasa kembung disertai dengan rasa pegal dan nyeri otot, biasanya dikerok-kerok setelah itu sembuh. Di sini menurut penjelasan Bu Dokter, saat kerokan suhu tubuh akan meningkat dan pembuluh darah pun akan melebar. Pelebaran ini membuat pengantaran oksigen di tubuh terutama punggung akan lebih baik. Dengan begitu, tubuh pun akan terasa lebih hangat dan rasa pegal dan nyeri otot akan berkurang. Selain itu, kerokan atau pemijatan untuk dipercaya dapat meningkatkan zat endorfin dari otak yang memberikan rasa nyaman dalam tubuh. Oleh karena itu, setelah kerokan tubuh akan merasa lebih rileks, tenang, dan istirahat pun akan lebih optimal. Hal ini yang membuat tubuh menjadi terasa lebih baik dan membuat orang ketagihan melakukan kerok mengerok gitu, guys. Dan di sini ada 5 efek samping bahaya kerokan untuk tubuh kita. Meskipun dalam beberapa kasus kerokan bisa memberikan efek yang positif, namun hati-hati, ada beberapa bahaya kerokan yang perlu Anda perhatikan, misalkan seperti berikutnya, yaitu 1. Membuat pori-pori kulit melebar. 2. Kontraksi dini dan bayi lahir prematur. 3. Membuat seseorang ketagihan. 4. Stroke. 5. Alergi. Oh ya teman-teman, ternyata kerokan di kulit kita itu ada 5 macam efek samping. Jadi kalau belum pernah mengalami kerok mengerok pada kulit kita, jangan melakukan ya. Yang sudah terbiasa harus pelan-pelan diberhentikan kerokannya itu, karena apa ya? Kalau sering dikerok itu pori-pori kita bisa membesar dan bisa juga virus itu cepat merasuk pada tubuh kita. Jadi perlu diperhatikan lagi. Nah, penjelasan di sini yang nomor 1 yaitu membuat pori-pori kulit melebar saat kerokan. Permukaan kulit akan lebar dan terbuka. Akibatnya pori-pori kulit pun ikut lebar sehingga gampang terserang virus dan serta bakteri. Hal ini yang sebenarnya harus diwaspadai, karena bila virus serta bakteri masuk ke dalam peredaran darah, maka
dapat mengganggu kelancaran dan infeksi. Yang kedua, kontraksi dini dan bayi lahir prematur. Ibu hamil sangat tidak disarankan untuk melakukan kerokan, sebab kerokan dapat membuat zat bernama sitokines melepas prostaglandin yang menjadi pencetus kontraksi dini pada rahim. Zat sitokines tersebut muncul karena efek dari inflamasi yang muncul setelah melakukan kerokan. Hal ini juga dapat membuat bayi lahir secara prematur. Jadi di sini guys, ibu hamil tidak sangat diperbolehkan untuk melakukan kerokan apabila masuk angin ya. Cukup diolesin sama minyak kayu putih saja, dan bila mau meminum yaitu air hangat atau minum teh anget-anget kuku. Jadi itu bisa memulihkan tubuh kita dari sakit masuk angin tadi. Yang ketiga, membuat seseorang ketagihan ngerok-mengerok ya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kerokan dapat meningkatkan zat endorfin dari otak yang memberikan rasa nyaman dalam tubuh. Hal ini yang dapat membuat seseorang ingin selalu kerokan saat merasakan tubuh yang tidak nyaman. Sayangnya, kerokan tidak baik bila dilakukan secara terus-menerus jangka panjang, sebab kerokan dapat membuat perubahan aliran secara tidak alami. Ya juga sih, aku punya salah satu teman, dia juga kerja di Taiwan. Apalagi di Taiwan itu cuaca kalau dingin tuh ekstrim banget. Dia itu sering banget sakit masuk angin. Dan sering juga selalu minta dikerok. Seperti itulah guys kalau udah ketagihan. Yang keempat yaitu stroke. Perubahan aliran darah dari kecil ke lebar secara tidak alami seperti efek kerokan dapat memicu terjadinya stroke. Pelebaran pembuluh darah secara berkala dapat meningkatkan resiko seseorang terkena stroke. Wow, sangat mengerikan ya. Kalau kitanya udah gejala stroke itu harus super ekstra hati-hati, makan juga harus dijaga, terus sering-sering berolahraga, dan harus kontrol ke rumah sakit, diperiksain supaya tahu gimana keadaannya di tubuh kita karena kita udah terjangkit atau gejala sakit stroke seperti itu guys. Yang kelima yaitu alergi. Saat kerokan pada umumnya seseorang akan menggunakan uang logam atau koin. Sayangnya beberapa orang dapat alergi terhadap logam. Reaksi alergi yang ditimbulkan pun akan berbeda-beda, bisa berupa beruntusan atau bintik-bintik kecil, hingga infeksi kulit yang menimbulkan luka lebih serius. Sebenarnya kita juga bisa mendapatkan manfaat kerokan dengan aktivitas lain, seperti memijat tubuh dengan minyak, mandi dengan air hangat, olahraga rutin, atau minum-minum obat herbal yang memiliki efek menenangkan. Dan apabila kita tetap menginginkan sebuah kerokan, terlebih dahulu yaitu membuat tubuh merasa lebih baik gitu ya. Kita juga harus melakukan kerokan dengan teknik yang sebenarnya gitu, menggunakan koin logam yang tidak tajam, menggunakan hembody, atau
minyak zaitun gitu. Oke teman-teman, kami akhirin video aku hari ini. Jangan lupa like, komen, share ke seluruh sosial media yang Anda punya. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.